Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim fil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur tidak henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-henti pula memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita, terutama kenikmatan kita bisa istiqomah di dalam ibadah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, dalam melaksanakan amal soleh dan ibadah mendapat buah hasil yang berupa balasan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa salawat salam dilimpah curahkan kepada panutan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana bahwa seseorang itu diperhatikan oleh malaikat maut dalam satu hari satu malam itu 5 kali, sehingga tidak mungkin malaikat maut salah mencabut nyawa gitu. Dan mudah-mudahan ketika masa itu datang, baik kepada diri kita ataupun kepada keluarga kita, kita diberikan keridhaan, diberikan keikhlasan di dalam menerima setiap apa yang Allah takdirkan, setiap yang Allah buat untuk kita semua, sehingga berbuah pahala baik untuk kita yang sedang mengalami musibah ataupun bagi orang yang sedang sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa, dan meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a unasan, beliau melihat sekelompok manusia yadhakuna, yang sedang tertawa. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kelompok manusia ini, amma innakum law aktsartum min dzikri hadhimil ladzat, apakah kamu tidak mengingat terhadap hadhimil ladzat, perkara yang bisa memutuskan kelezatan-kelezatan. La syagalakum amma ara, pasti kalian akan disibukkan dari perkara apa yang aku lihat. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, aksiru dzikra hadhimil ladzati ya'ni al-mauta. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian mengingat yang memutus, yang memutuskan berbagai macam kenikmatan, yaitu kematian. Ya, Rasulullah menasihatkan kepada kita untuk ingat kepada mati, karena biasanya kalau orang ingat mati itu akan lebih berhati-hati gitu ya dalam perbuatannya. Tetapi ketika orang merasa hidupnya akan lama, ya akan nanti mati mah masih lama gitu, biasanya semangat untuk ibadah itu agak berkurang. Kenapa? Ada masih lama gitu ya. Tapi ketika kita mengingat kematian, kata Nabi, kenapa? Karena kalian tidak melihat apa yang aku lihat gitu ya, kata Nabi, maka perbanyaklah mengingat kematian. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, innamal qabru raudhatun min riyadil jannati, sesungguhnya kubur itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Au hufratun min hufarin niran, atau bisa jadi menjadi lembah, menjadi jurang di antara lembah-lembah jurang-jurang neraka. Maka di antara satu doa ketika kita menyolatkan, ya, di antara doa
kepada jenazah itu, Allahumma ij'al qabrahu rawdatun min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Wala taj'alhu hufratan min hufarin niran. Dan janganlah jadikan kuburnya ini menjadi salah satu lembah di antara lembah-lembah neraka. Nah, maka kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kubur kita seandainya kita meninggal dunia menjadi satu di antara taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata li Ka'bin, kepada Ka'ab, bertanya kepada Ka'ab, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, hadisna anil mauti, beritahukan kepada kami tentang kematian. Qala, kemudian Ka'ab menjawab, innal mauta, sesungguhnya kematian, kasyajarati syaukin, seperti pohon yang berduri, udkhilat fi jawfi ibni Adam, yang dimasukkan ke dalam perut manusia. Fa akhadhat kullu syaukatin bi'irkin, maka setiap duri itu ya akan tersambung kepada urat-uratnya, minhu, dari manusia itu. Tsumma jadzabaha rajulun syadidul quwa, kemudian ketika dimasukkan pohon berduri ini nyambung dengan urat-uratnya, kemudian orang yang sangat kuat mencabutnya sekaligus. Faqata'a minha ma qata'a wa abqa ma abqa, maka ketika dicabut sekaligus ya akan terputus apa yang memang terputus dan akan tersisa apa yang memang tersisa. Artinya kematian itu sangat dahsyat, luar biasa Pak ya. Bayangkan ada pohon yang berduri dimasukkan ke dalam perut kita, dan setiap duri itu nyambung dengan urat saraf dan dicabut sekaligus. Ketika sambungannya putus itu kebayang Pak ya, kalau dibius ya mungkin sekarang bisa dibius ya, kalau operasi kan itu menyambung urat saraf itu bisa tanpa syarat, tapi tetap setelah habis bius, obat biusnya kan sakit. Dan ini bayangkan sebuah pohon berduri yang tiap durinya nyambung dengan urat saraf, kemudian dicabut sekaligus, maka kebayang bagaimana sakitnya sakaratul mautnya. Di hadis sebelumnya diibaratkan bahkan lebih sakit daripada 300 kali tebasan pedang Pak. Mungkin kita keiris sedikit aja kan sudah sakit, itu baru keiris, bukan ketebas, bukan bukan di kadek gitu ya. Ini baru keiris. Bayangkan ini lebih sakit daripada 300 kali tebasan pedang. Dan ini dibayangkan, diibaratkan, dan ini sangat sulit dibayangkan karena kita belum pernah ya, belum pernah merasakan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bagaimana dahsyatnya sakaratul maut ini, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari payahnya sakaratul maut ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sakaratul maut kita walaupun sakit, tapi Allah berikan kebahagiaan tempat kita di surga, sehingga rasa sakitnya ini berkurang ya. Rasa sakitnya ini terhipnotis dengan nikmatnya, kenikmatan di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa dzukira an Sufyan ats-Tsauri, dan diceritakan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, annahu kana idza dzukira indahu al-maut, diceritakan katanya jika beliau disebutkan tentang kematian di hadapan Sufyan Tsauri ini ya, kana la yantafi'a bihi ayyaman. Jadi beliau kalau diceritakan tentang kematian Imam Sufyan Tsauri ini, maka beliau pada hari itu bahkan berhari-hari itu seperti orang yang kebingungan, saking beliau takut menghadapi atau shock mungkin ya. Kalau kita membayangkan bagaimana dahsyatnya kematian, beliau ini tidak melakukan banyak aktivitas yang lain kecuali beliau merenung. Fa idza su'ila an syai'in, ketika beliau ditanyakan
tentang suatu perkara. Qala la adri, la adri. Beliau berkata, la adri, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saking beliau fokusnya hanya kepada kematian. Jadi beliau fokusnya hanya kematian. Seperti orang yang sawan mungkin lah ya. Kenapa? Karena beliau tahu bagaimana dahsyatnya kematian. Sehingga berhari-hari beliau seperti orang yang kebingungan. Kenapa? Karena memikirkan kematian. Bahkan sebagian para ulama salaf gitu ya, salafus salih, sebagian membuat kuburan Pak di kamarnya itu. Ketika malas ibadah, beliau turun ke dalamnya, beliau tidur di dalamnya. Kemudian berkata, hari ini aku masih bisa bangun, tapi suatu saat ketika kau benar-benar ada di sini dan menutup dengan tanah kuburan, apa yang akan kau lakukan? Maka beliau semangat kembali untuk beribadah. Ya, jadi memang harus diingat kematian ini Pak. Harus diingatkan. Kenapa? Karena orang terkadang lalai terhadap kematian ini. Tiba-tiba saja ada di hadapannya kematian. Alhamdulillah seandainya kita tidak siap. Dan mudah-mudahan hal-hal yang kita lakukan, termasuk salah satunya ibadah kita hari ini, saat ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mempersiapkan kematian kita, menjadi amal soleh yang bisa meringankan ya hisab kita yaumil akhir dan memantaskan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Al-Hakim, berkata Imam Al-Hakim, salasatun laisa lil aqili ayyansahunna. Ada 3 perkara kata beliau yang tidak boleh dilupakan oleh orang yang berakal. 3 perkara ini tidak boleh dilupakan sama sekali oleh orang yang berakal. Apakah yang pertama? Jadi yang pertama kata beliau yaitu fana'ud dunya wa tasarrumu ahwaliha. Yang pertama yang tidak boleh dilupakan oleh orang berakal adalah bahwa dunia ini adalah fana, ketidakkekalan dunia ini dan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi kita harus tahu apapun yang terjadi di dunia ini semuanya adalah sementara. Tidak ada yang abadi. Ya. Kenapa? Karena di dunia ini adalah sesuatu yang fana. Artinya apa? Orang jangan sampai betah menganggap bahwa dunia ini adalah tempat yang akan ditinggali selamanya. Karena kalau orang menganggap bahwa itu tempat tinggalnya, maka dia akan berbenah apa yang jadi tempat tinggalnya. Ya. Misalkan kan ada orang trotoar, dia coba bangun misalkan 1 petak, pakai triplek dulu lah gitu ya. Dia menganggap kayaknya mah ini nggak akan apa-apa. Dia menganggap ini adalah rumah sebenarnya. Tiba-tiba dia pasang tembok, pakai jendela, padahal itu trotoar. Maka ketika nanti datang penggusuran, dia merasa terzolimi. Kenapa saya diusir, ini kan tempatnya, padahal dia ini bukan tempat sebenarnya dia. Nah, ketika kita menganggap dunia ini fana, maka insya Allah kita tidak akan banyak merasakan bahwa kita akan tinggal di sini. Kenapa? Artinya kita akan menjadikan dunia ini sebagai tempat transit saja, tempat berbenah saja, tempat berbekal saja, sehingga tidak merasa bahwa dia akan hidup selamanya. Kemudian yang kedua, wal mautu, yang tidak boleh dilupakan oleh seseorang yang berakal adalah kematian. Karena kemanapun kita, setakut apapun kita kematian, dia akan datang kepada kita. Jadi bukan takut untuk menghadapi mati, tapi takutlah dalam keadaan apa kita mati. Karena mati pasti datang Pak. Ada orang yang takut mati sampai dia kemana-mana, mencari cara supaya tidak terjadi kematian. Mati itu adalah takdir kita yang pasti terjadi. Setakut apapun kita, dia pasti akan datang. Dia tidak akan melihat siapa orangnya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Makanya tidak boleh kita lupakan membahas tentang kematian, supaya kita bisa berbekal, bisa mempersiapkan ketika mati itu datang. Kemudian wal afatu allati la amana lahu minha. Yang ketiga adalah bagaimana bencana kematian itu terjadi. Ya, afat, ya. Allati la amana lahu minha, yang tidak ada seorang pun yang aman dari datangnya bencana kematian ini. Artinya bagaimana seseorang menghadapi kematian itu tidak ada yang aman satupun.
kecuali kita berusaha mencari cara bagaimana saat kematian kita menjadi raudhatun min riyadil jinan, menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga. Karena fama ba'dahu aisaru minhu, ketika kubur kita, kematian kita itu adalah kenikmatan, fama ba'dahu aisaru minhu, maka di hari kiamat akan lebih mudah, akan lebih nikmat, akan lebih enteng lagi, ya. Tapi ketika kubur kita menjadi hufratun min hufarin niran, menjadi salah satu lembah di antara lembah-lembah neraka, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka na'udzubillah, perkara yang setelahnya yaitu kiamat menjadi sangat berat bagi dirinya. Kenapa? Kalau ibarat kubur itu adalah DP, Pak, ya, DP surga atau DP neraka. Yang namanya DP kan sedikit, Pak, yang sedikit. Maka setelahnya itu tergantung pada apa yang kita alami di kubur kita. Maka kita persiapkan ketika meninggal dunia, mudah-mudahan kita semua mempersiapkan diri, Pak, ya, adalah DP dari kebahagiaan kita yang sebenarnya nanti di yaumil akhir. Dijauhkan dari siksaan kubur berarti kita insya Allah dijauhkan dari siksaan neraka nanti yaumil akhir. Maka kita tidak boleh melupakan bahwa kematian ini menjadi salah satu hal yang perlu kita fikirkan dan perlu kita persiapkan. Wa qala Hatim al-Asham, dan berkata Imam Hatim al-Asham rahimahullahu ta'ala, arba'atun la ya'rifu qadruha illa arba'atun, ada 4 golongan yang tidak akan mengetahui nilainya kecuali 4 golongan yang lain. Jadi 4 perkara ini tidak akan diketahui nilainya kecuali oleh orang 4 golongan ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qadrus syababi la ya'rifuhu illa suyuhu. Nilai masa muda itu hanya akan diketahui oleh orang yang sudah tua, gitu ya. Hanjakal, menyesal dulu ketika muda saya kenapa tidak, gitu ya. Jadi ketika sudah tua, jadi nilainya masa muda ini akan diketahui ketika oleh orang-orang yang sudah tua, gitu ya. Anak muda mah mumpung muda, manfaatkan karena masa muda hanya sekali kita, padahal gitu ya, justru karena sekali masa muda ini yang bernilai luar biasa, ya, maka harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang bernilai positif, bernilai ibadah. Jadi nilainya masa muda ya tidak akan diketahui kecuali orang yang sudah tua. Wa qadrul afiyati, dan nilai atau berharganya sebuah kesehatan, la ya'rifuhu illa ahlul bala'i, ya, akan diketahui kecuali oleh orang-orang yang ahlul bala', yaitu oleh orang yang terkena musibah, terkena sakit, gitu ya. Jadi kesehatan ini baru dirasakan berharganya oleh orang yang sedang sakit. Cuma gitulah manusia itu diberikan rasa lupa, Pak. Suka lupa ketika sehat, lupa apa yang terjadi kemarin, gitu ya. Misalkan sekarang sedang fenomena banyak anak muda yang cuci darah, gitu ya. Cuci darah kenapa? Karena pola hidupnya, gaya hidupnya ya yang kacau, gitu ya. Sering minum minuman yang itu minuman saset itu ya. Kalau saya sebutkan merek kena ban enggak, Bang? Banyak minuman yang di dalamnya ada pengawet buatan, gitu ya, ada pengawet buatan, ada pewarna buatan, ada perasa buatan, segala buatan yang jadi rusak jebolnya, Pak, ya ginjal. Ya, tapi ketika sudah sehat lupa lagi, makan lagi, minum lagi, begadang dan lain sebagainya. Jadi padahal ketika sakit kita tahu bagaimana tidak enaknya rasa sakit, ya, tidak enaknya makan minum, tidak enaknya istirahat ketika orang sedang sakit. Dan ini hanya dirasakan nikmatnya, nilainya suatu kesehatan oleh orang yang sedang ditimpa musibah atau sakit. Ini yang kedua. Jadi masa muda berharganya itu diketahui oleh orang yang sudah tua. Berharganya kesehatan oleh orang yang sedang sakit. Wa qadrus sihhati,
Oh ini bala, itu bala ini adalah afiyah, ini berarti lebih kepada bagaimana kesenangan gitu ya, kesenangan, kenikmatan ini oleh orang yang ahli bala. Wa qadrul sihati, dan nilai sehat, ini yang ketiga, la ya'rifu ilal marada, tidak akan diketahui kecuali orang-orang yang sakit. Kalau tadi spesifik, ini spesifik untuk orang yang sakit. Kalau yang tadi al-afiyah itu kenikmatan secara umumnya, keselamatan, afiyah ya, sehat wal afiyah. Nah gitu ya, sehat lahir dan batin oleh orang yang ahli bala, orang yang timpa musibah. Wa qadrul hayati, dan nilainya kesehat atau masa hidup, la ya'rifuhu idal mauta, bernilainya masa hidup tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang mati. Orang yang mati berharap di dalam kuburnya itu, ya Allah kembalikan aku ke dalam dunia ini, saya akan beribadah walaupun sesaat. Kenapa? Karena saking bernilainya kehidupan ini. Nah orang yang hidup kadang tidak memikirkan kematiannya gitu ya, tidak memikirkan kematian, sehingga nilai dari suatu kehidupan itu tidak akan diketahui oleh orang yang sudah meninggal dunia. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, maka berkata al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, muwafiqun lil khabari alladhi dzukirnahu igtanim khamsan qabla khamsin, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan hadis sebelumnya tentang igtanim khamsan qabla khamsin, perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak ada penyesalan dalam kehidupan ini gitu ya, ketika sehat. Mudah-mudahan dimanfaatkan kesehatan ini. Ketika kita diberikan kenikmatan, keselamatan, kita diberikan kenikmatan di dalam dunia ini, maka kita manfaatkan untuk nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua itu dicabut baru kita menyesal ya. Makanya penyesalan itu ada di akhir ya. Karena kalau yang di awal itu pembukaan banyak. Kalau penyesalan pasti di akhir. Kenapa saya dulu tidak, kenapa dulu? Dan ini menjadi celah untuk setan masuk ke dalam kita, menjadi tamanni nanti. Ada berharap, berangan-angan yang padahal tidak mungkin kita kembali muda. Hanya tinggal kita memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya, dan diriwayatkan an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, innahu qala, sesungguhnya beliau berkata, kana abi katsiran ma yaqulu inni la a'jabu minar rajuli alladhi yanzilu bihil maut. Beliau menceritakan bapakku ini, yaitu Amr bin As gitu ya, banyak sekali berkata la a'jabu minar rajuli alladhi yanzilu bihil maut wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu fa kaifa la yasifu. Beliau berkata, aku sangat heran kepada seseorang yang ketika sakaratul maut, padahal dia diberikan kesadaran, akalnya masih ada, walisan, dan lisannya masih bergerak. Bagaimana dia tidak mensifati tentang sakaratul maut ini, menceritakan. Orang sedang sakaratul maut kan akalnya masih ada, kesadaran masih ada, lisannya masih bisa bergerak. Kenapa dia tidak menceritakan bagaimana keadaan sakaratul maut ini? Katanya beliau sering berkata begitu kepada orang-orang. Kenapa sih orang sakaratul maut itu nggak mau menceritakan bagaimana sakaratul maut itu? Padahal dia masih punya kesadaran, masih punya lisan yang bisa ngomong. Nah gitu ya. Ini kata Abdullah bin Amr bin As. Qala tsumma nazala bihil maut. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, ayahku sering berkata gitu. Kemudian pada suatu saat beliau sedang sakaratul maut, tibalah masanya Amr bin As ini radhiyallahu ta'ala anhu itu sakaratul maut ya. Wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu, beliau masih diberikan kesadaran dan bisa berkata. Fakultu, maka aku bertanya kepada ayahku Amr bin As, ya abati, wahai ayah, qad kunta taqul, engkau dulu sering berkata, inni la a'jabu min rajulin, aku sangat
heran kepada seseorang yanzilu bihil mautu wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu kaifa la yasifuhu. Engkau selalu berkata dulu ketika masih hidup, sebelum sekarang itu, aku sangat heran kepada orang yang diberikan akal, masih sadar, lisan, tapi dia tidak mau mensifati bagaimana kematian itu. Faqala, maka Amr bin As yang sedang sakaratul maut ini Pak berkata, ya bunayya, wahai anakku, al mautu a'zamu min ayyusufa. Kematian itu dahsyat sekali, susah dibayangkan. Nah, mungkin ya kalau kita orang bukan gak mau cerita, tapi bingung bagaimana menceritakan dahsyatnya kematian ini. Gitu. Walakin, tetapi sa'asifu laka minhu syai'an, tapi aku akan coba menceritakan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Ini beliau dalam keadaan sakarat Pak. Ya, Allah Akbar ya. Allah memberikan kekuatan kepada beliau untuk menceritakan kepada kita. Jadi orang lain itu susah menceritakan, nah beliau berusaha menceritakan bagaimana keadaan sakaratul maut ini. Wallahi, beliau berkata, demi Allah, ka'anna ala katifi, seolah-olah di pundakku ini Jabalu Radwa, seperti ada gunung Radwa, salah satu gunung yang ada di Madinah kalau tidak salah ini. Jadi seolah-olah ditimpakan kepada pundakku ini sebuah gunung. Janganlah gunung Pak ya, nanggung orang jualan coet aja mungkin kita nggak kuat. Ini seolah-olah pada pundakku ini ditimpakan sebuah gunung Radwa. Wa ka'anna ruhi takhruju min thaqbi ibratin, dan seolah-olah nyawaku ini dikeluarkan melalui lubang jarum. Masya Allah ya. Lubang jarum seperti apa Pak? Dipaksa. Jadi kalau mungkin di dalam film kartun kartun itu ada ya, orang masuk dipaksa gitu, benda yang sebesar ini dipaksa keluar tanpa dalam keadaan kita hidup merasakan bagaimana sakit. Itu bayangkan beratnya, kemudian sakitnya gitu. Wa ka'anna fi jawfi, dan seolah-olah di dalam perutku syaukatu ausajin, ada pohon yang berduri. Aduh, Masya Allah ya, sudah mah ada gunung, nanggung gunung, dikeluarkan ruh kita seolah-olah dalam lubang jarum. Ini sedang dideskripsikan oleh beliau bagaimana sakitnya kematian ini. Seolah-olah di perutnya ini ada pohon yang berduri. Wa ka'anna sama, dan seolah-olah langit utbiqat 'alal ardi wa ana bainahuma, seolah-olah langit itu dirapatkan kepada bumi dan aku ada di antara keduanya. Jadi seperti digencet Pak. Itu kebayangkan membayangkannya kita tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya kematian ini. Kenapa? Karena ya kita bayangkan aja, ada gunung, kita sedang menanggung sebuah gunung, dikeluarkan nyawa kita melalui lubang jarum, kemudian di perutnya ada pohon yang berduri, dihimpit oleh langit dan bumi. Ya. Summa qala, kemudian Amr bin As berkata, ya bunayya, wahai anakku, inna hali qad tahawwala ila salasati anwa'in. Wahai anakku, sesungguhnya keadaanku ini itu berada dalam 3 fase, dalam 3 masa. Fakuntu fi awalil amri ahrusun nas ala qatli Muhammadin SAW. Pada masa pertama aku ini orang yang sangat giat memerangi Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau ketika belum mu'alaf, belum masuk Islam, beliau ini orang yang sangat semangat untuk memerangi Rasulullah SAW. Faya wailata, celaka betul
ya, wa muttu fi dzalikal waqt, sangat celaka seandainya pada saat saya di awal ini memerangi Rasulullah dan saya mati dalam keadaan pada saat itu, saya sangat celaka. Ya. Tapi summa hadani Allah taala lil Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala untung tidak mewafatkan saya dalam masa pertama saya memerangi Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepadaku. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilayya. Ya, maka pada saat saya mendapatkan hidayah Islam ini, maka Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling aku cintai, ya, di antara manusia. Wala inni ala saraya faya laitani muttu fi dzalikal waqti. Kemudian beliau berkata, sungguh sangat senang seandainya saya dimatikan pada saat itu, pada saat saya sudah masuk Islam dan Rasulullah SAW menjadi salah satu, ya, menjadi salah satu manusia yang paling saya cintai. La anala du'ai Rasulullah SAW. Pasti aku akan mendapatkan. Jadi ketika saya menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah, seandainya saya mati pada waktu itu, pasti saya akan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Wa sholatahu, dan mendapatkan disolatkan oleh Rasulullah SAW. Alayya summa istaghalna ba'du. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat. Kemudian setelah masa ketiga ini aku disibukkan fi amri dunya, dalam urusan dunia. Fala adri kaifa yakunu hali indallahi ta'ala. Maka aku tidak tahu saat ini bagaimana nasibku ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dulu bersyukur belum diwafatkan dalam keadaan memerangi Rasulullah, dan beliau berharap dulu seandainya Rasulullah masih ada dan aku meninggal dunia, maka aku mendapatkan doa Rasulullah dan disolati oleh Rasulullah SAW. Tapi saat ini ketika Rasulullah wafat, beliau tidak tahu kondisinya. Kenapa? Karena pada saat ini aku disibukkan oleh urusan dunia, maka aku tidak tahu bagaimana keadaanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falam akum min indi hatta mata, dan aku tidak berdiri, kata Abdullah bin Amr bin As, dari sisi beliau sampai beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi hadir rahimakumullah, kita mendapatkan gambaran bagaimana dahsyatnya ini sahabat Rasulullah, Pak. Merasakan bagaimana beratnya, bagaimana susahnya kematian ini, bagaimana sakitnya kematian ini. Apalah kita yang bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, maka kita harus lebih takut kepada kematian ini. Karena bagaimana ketika orang soleh saja yang dijamin oleh Allah masuk surga di antara golongan para sahabat masih merasakan kematian ini begitu dahsyatnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim memberikan kepada kita kematian yang mudah, dan juga dijadikan kubur kita menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga, dan Allah menjauhkan kubur kita di antara lembah-lembah neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ini menarik masalah kematian. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, semua orang. Di dalam percakapan sehari-hari orang sering mengatakan, kenapa sih A itu meninggal? Oh, karena sakit ini. Kenapa? Karena kecelakaan. Ini hukum sebab akibat berlaku situ. Tapi kalau itu diberlakukan, misalnya seorang sedang sholat meninggal, itu kan nggak baik katakan kenapa meninggal karena sholat. Oleh sebab itu sebenarnya bukan itu yang menjadi persoalan, tapi karena walikuli umatin aja. Karena orang sudah sampai kata,
Oleh sebab itu ini mohon dikasihkan pencerahan supaya kita tidak terjebak pada masalah-masalah sifatnya latah. Betul. Siapa? Jadi betul Pak, ketika di dalam salah satu tafsir itu disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, apakah kita menjalani kehidupan ini memang baru dicatat atau apa yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz? Maka kata Nabi SAW, setiap manusia itu melakukan perbuatan termasuk salah satunya kematiannya itu sesuatu yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, kalau begitu fabimal amal ya Rasulullah? Untuk apa tuh kita beramal kalau begitu? Santai aja, kalau kita sudah akan mati di sini ya mati aja gitu. Nah kata Nabi, wa kullun muyassarun ila ma khuliqa lahu. Maka setiap orang itu akan dimudahkan terhadap takdirnya masing-masing. Artinya ketika kita ditakdirkan pingin takdir kita baik, maka beramalah dengan sebaik-baiknya amal. Maka mudah-mudahan takdir kita adalah takdir terbaik. Salah satu takdir kita, takdir mubrom, takdir yang tidak bisa kita ubah, karena takdir ada dua Pak ya, ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Ya, takdir mubrom itu takdir yang sudah pasti. Kalau kita mati saat ini, kalau hadis sebelumnya kita baca ini penjelasan sebelumnya, ada yang dimaksud panjang umur itu adalah umurnya ditambah oleh Allah, ada juga yang memang sudah saatnya mati, meninggal dunia pada saat itu, tapi dia diingat sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Jadi panjang usia ini kemarin ya dari penjelasan sebelumnya bahwa dipanjangkan umur ini bisa jadi memang Allah tambah karena memang takdirnya ditambah oleh Allah. Ada juga yang ditambah orang mengingat dia itu lebih panjang. Karena mohon maaf, ada orang yang meninggal dunia, mungkin orang sedih 1, 2, 3 bulan. Setelah itu, setelah 1, 2 tahun, ya lupa aja kita. Nah, ada orang yang diingat terus sampai sekarang. Gitu ya. Kenapa? Karena kebaikan. Oleh karena itu, setiap kita mudah-mudahan bisa beramal terbaik sehingga ketika kita meninggal dunia dalam keadaan baik. Dan sebab kematian itu bisa bermacam-macam, tapi yang jelas waktunya sudah ditentukan. Saya punya salah satu kisah yang mungkin ini bisa jadi karena memang kematian sudah dicatatkan Pak. Saya punya salah satu pengawas yang beliau ini namanya itu ada 2 pengawas, itu sama namanya itu. Beliau ditugaskan oleh dinas pendidikan untuk menjadi asesor akreditasi. Karena namanya sama, orang ini berkata, Pak Haji, gantianlah, saya mau jalan-jalan. Beliau ditugaskan ke Bogor, yang satu di Bandung. Dan nama sama inilah, gak jadi masalah. Saya pengen jalan-jalan ke Bogor. Oh, bangga lah, silakan, gak apa-apa. Karena namanya sama, gitu. Beliau pindah Pak di Speed. Padahal orangnya ini beda. Yang ini harusnya misalkan Pak Haji Ade namanya, Pak Haji Ade dua-duanya. Ini harusnya ke Bogor, karena beliau pengen ke Bogor. Udah Speed aja. Hari pertama setelah pelaksanaan asesor, beliau meninggal dunia Pak. Artinya, dan memang beliau harus meninggal di sana. Gitu. Dia sengaja mendatangi tempat kematian. Artinya tiap orang itu, kalau di dalam Quran, la yadri kullu nafsin bi ayyi ardin tamut. Tiap orang tidak tahu di mana tempatnya dia meninggal dunia, tapi setiap orang pasti akan menuju kepada tempat kematian. Wala tadri nafsum madza taksibu gada. Itu dan tidak ada yang tahu apa yang akan diperbuatnya besok. Itu artinya apa? Memang Pak, kematian itu jorok asalnya sama dengan jodoh gitu ya. Dimanapun bisa terjadi. Tapi kita pengen menjadi takdir kematian kita terbaik, maka usahalah yang terbaik. Jadi kalau tadi disebutkan, wah dia mati gara-gara sholat, enggak. Kalau yang baik apa biasanya dia mati dalam keadaan sholat, gitu ya. Dan sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya, karena memang sudah waktunya. Makanya mudah-mudahan kalau kita ingin dalam keadaan husnul khotimah, maka perbuatlah dengan amal-amal terbaik gitu Pak. Jangan sampai kita ada beberapa kisah ya, seperti Abdullah bin Muljam ya, itu yang membunuh Sayyidina Ali gitu ya. Padahal beliau adalah orang yang hafiz Quran, menjadi imam, mengajarkan Quran, tapi menjadi pembunuh salah satu sahabat Nabi. Ada juga yang terkenal kisah Barsiso Pak. Mungkin pernah dengar Pak Barsiso ya. Seorang ahli ibadah yang mati dalam husnul khotimah. Ya.
Kemudian ada yang terbaru itu yang masih abad 20 ya, ada kisah tentang seorang ulama asal Arab Saudi yang menjadi ateis ya. Kemudian ada dulu kisah Muadzin yang meninggal dunia dalam keadaan murtad karena dia cinta kepada seorang wanita Nasrani dan dia murtad seperti itu. Dan ini semua adalah hal yang perlu kita waspadai. Maka tidak salah kalau di dalam sholat kita itu kita selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena hidayah itu perlu kita usahakan, perlu kita jaga. Jangan sampai karena urusan dunia, karena urusan wanita, karena urusan harta. Lebih jauh lagi itu Bal'am bin Ba'urah, Pak. Mungkin pernah kisahnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang ulama yang disebut Bal'am bin Ba'urah yang dia meninggal dunia mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena ada urusan dunia. Padahal dia ahli ibadah. Dia asalnya adalah orang yang hafal tentang kitab-kitab Taurat. Bahkan dia bisa berdoa dengan doa-doa yang luar biasa dahsyat, langsung dijabah. Kenapa? Karena dia tahu di mana Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang Maha Agung, dia bisa gunakan itu. Tapi akhirnya terjerumus, dan ini naudzubillah menjadi hal yang perlu kita waspadai. Makanya kenapa di dalam hadis-hadis kematian kita harus isti'dad. Karena kita harus mempersiapkan ya, dan jadi mempersiapkan apa? Mempersiapkan kematian, dan kita menjaga bagaimana saat datang kematian itu kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka Rasulullah mengajarkan Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, ujung akhir hayat saya ini pengen dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan doa ini Allah kabul ijabah gitu ya. Kematian kita adalah kematian terbaik. Kalau orang mempersiapkan pengen masa depan yang bahagia, maka kita harus mempersiapkan mati kita dalam keadaan bahagia. Ketika orang lain sekitar ahli kita menangis, nah kita mah tersenyum kematiannya. Dibalikan Pak ya, kita lahir nangis, orang lain sekitar kita tersenyum. Nah kita juga pengen ketika kita orang sekitar kita menangis karena kematian kita dalam keadaan tersenyum. Itu seperti itu Pak. Jadi kita harus usahakan Pak, karena kita nggak tahu nasib kita ini. Yang jelas takdir kita, Allah akan mudahkan setiap manusia menuju takdirnya masing-masing. Maka kita amal terbaik supaya takdir yang kita tuju adalah takdir terbaik kita. Amin ya Allah. Itu Pak, mudah-mudahan puas. Mudah-mudahan. Jadi mumpung ada dokter gitu ya. Misalnya begini, orang sakit terus pakai gas ya. Nah, kalau gasnya dicabut pasti mati ya, itu nih dokter. Ya. Mungkin karena itu sababiahnya aja Pak. Sebab karena dalam kehidupan dunia memang kita harus ada sebab. Seperti kita mungkin secara manusiawi ketika tidak makan akan mati. Tapi ada nggak yang tidak makan tidak mati? Ada, karena selalu ada exception Pak, selalu ada pengecualian. Contohnya siapa? Ashabul Kahfi. Dia 309 tahun tidak makan, tidak minum, hanya tidur saja, tapi tidak mati. Bahkan merasa bahwa hanya tidur yauman aw ba'da yaum, hanya beberapa jam aja, 1 atau setengah hari saja. Dan itu adalah pengecualian Pak. Dan itu tidak bisa kita ratakan. Kalau orang pada umum seperti itu, seperti orang tidak pakai oksigen akan mati. Tapi ada yang tidak mati ketika kurang oksigen. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam, ketika di dalam perut ikan, itu kan bagaimana Pak, di perut ikan itu ya pasti kekurangan, tapi Allah kecualikan itu. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal terbaik sehingga mendapatkan takdir mati terbaik kita. Amin ya Allah. Itu Pak. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan tidak puas, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan menjadi salah satu yang membuat kita semangat untuk terus beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan akhir terbaik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.